Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mereview materi tentang morfologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Rahma, NPM 0032. Yang pertama, pengertian morfologi. Jadi, apa sih morfologi itu? Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Morfem memiliki 9 jenis. Yang pertama, morfem bebas dasar. Yang kedua, morfem tarikat dasar. Yang ketiga, morfem gramatikal. Yang keempat, morfem leksikal. Yang kelima, morfem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental. Yang ketujuh, morfem terbagi. Yang kedelapan, morfem tarikat atau afiks. Dan yang kesembilan, morfem uniks. Selanjutnya yaitu proses morfologi. Yang pertama, afikasi. Afikasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afiks atau imbuhan. Berikut adalah tabel dari afikasi. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik secara sebagian maupun keseluruhan. Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, kata ulang dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, pengulangan keseluruhan atau dwilingga. Yang kedua, pengulangan sebagian atau parsial dwipurwa. Yang ketiga, pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi. Yang keempat, pengulangan perimbuhan. Dan yang kelima, pengulangan semu. Yang ketiga adalah perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern yang dimaksud sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersonalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata, misalnya bahasa Inggris. Berikut adalah tabel contoh dari perubahan intern. Dan yang keempat yaitu suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya, atau irregular verb. Perubahan bentuk secara suplesi, kata tidak mempersonalkan kuantitas, melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Berikut adalah tabel contoh dari suplesi berdasarkan perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Kemudian ada proses permajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa sehingga harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama, tidak bisa disisipi. Ketika gabungan kata dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan kata tersebut adalah frasa. Akan tetapi, jika gabungan kata tersebut berubah maknanya, berarti merupakan kata majemuk. Contoh, pada kata kacamata, tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata atau kaca dari mata. Berarti ini adalah kata majemuk. Kata sakit mata bisa disisipi menjadi mata atau sakit pada mata. Berarti ini adalah frasa. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan, imbuhan harus disertakan digabungkan kata tersebut sehingga memiliki makna. Contohnya, kata majemuk kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi perkereta api atau kereta apian. Apabila harus memakai imbuhan, imbuhan harus diletakkan di awal dan di akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya sehingga menjadi perkereta apian. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Artinya, posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maka maknanya akan hilang atau berubah. Contohnya,
pada kata angkat kaki, bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. Yang keempat, tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makan hati atau makan itu hati. Kemudian, perbedaan kata majemuk dan frasa. Jika kita ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata majemuk sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa, yaitu frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Contohnya, yang pertama, bentuk meja hijau yang berarti pengadilan adalah kata majemuk, sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Kalau kita ikuti konsep linguis struktural yang menyatakan bahwa kedua komponen kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain. Yang kedua, bentuk mata sapi yang berarti telur goreng tanpa dihancurkan karena tidak bisa disela dengan unsur lain adalah sebuah kata majemuk. Sebaliknya, contoh mata guru yang berarti mata kepunyaan guru karena dapat disela misalnya menjadi mata guru adalah sebuah frasa. Apabila kita ikuti konsep bahwa salah satu atau kedua komponen kata majemuk berubah morfem dasar terikat, makanya bedanya dengan frasa adalah bahwa kedua komponen frasa selalu terdiri dari bentuk bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata. Selanjutnya yaitu penjelasan dan contoh mengenai macam-macam kata majemuk. Yang pertama yaitu endosentris atributif, merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Salah satu unsur itu bertindak sebagai inti sedangkan yang lain sebagai pembatas. Yang kedua, endosentris koordinatif. Kata majemuk endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Yang ketiga, eksosentris. Merupakan kata majemuk yang terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Kemudian ada tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung, disebut kata majemuk senyawa. Contoh dari kata majemuk senyawa yaitu dukacita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan, segitiga. Contoh kata majemuk tidak senyawa yaitu kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki, dan harga diri. Dan yang terakhir yaitu makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Adapun beberapa bentuk kata majemuk berdasarkan maknanya meliputi 1. Idiom. Kata majemuk termasuk idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru, sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. Artinya, kata majemuk yang berupa idiom adalah kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentuknya. Contoh, harga diri, matahari, mata batin, dan terang bulan. Yang kedua, semi-idiom. Kata majemuk jenis semi-idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit merubah artinya. Contoh, rumah sakit, rumah singgah, buku tulis, bulan sabit, dan buku catatan. Sekian review materi tentang morfologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.